Dengan adanya penyempitan fiskal ini nih, nantinya apa yang akan diprioritaskan untuk menggunakan wakaf yang akan diterima nantinya? Silakan Pak. Ya, jadi memang tema yang kita angkatkan adalah wakaf sebagai instrumen dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi memang menjadi sumber-sumber pembiayaan. Nah, itu makanya kita produktifkan, ya, tidak idle seperti selama ini. Ya, dan kemudian tidak hanya sebatas kegiatan sosial, tapi memang betul-betul dikelola dengan SDM yang memiliki kompetensi dan kemudian juga untuk proyek-proyek yang memang menjanjikan. Ya, nah, di antaranya kita di Sumatera Barat untuk ke depan ini untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit misalnya, dan kemudian juga untuk sekolah pendidikan. Dan kemudian juga untuk beberapa proyek lainnya, dan sebagaimana juga di tempat-tempat lain, ya kan juga memang digunakan untuk pendidikan misalnya, sehingga memang seperti Gontor misalnya, itu dengan wakaf yang ada dan kemudian memproduktifkan wakaf yang ada, sehingga pembiayaan Gontor itu lebih murah, bahkan bisa memberikan beasiswa dan kemudian juga ini. Sebagaimana juga kita di Sumatera Barat juga sudah ada di beberapa lembaga pendidikan yang memang memanfaatkan wakaf sehingga pembiayaannya lebih murah dan mereka bisa mendapatkan kualitas pendidikan lebih baik. Dan inilah yang nanti manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Di antara bisa memberikan beasiswa dan kemudian juga bisa melalui bantuan-bantuan kepada fakir miskin dan siapa saja. Dan maka itu makanya dana yang ada yang dalam bentuk wakaf itu bisa kita produktifkan di rumah sakit seperti saya katakan tadi. Ya, rumah sakit, alhamdulillah kita di Sumatera Barat beberapa rumah sakit ya juga sudah memberikan hal yang positif. Nah, sehingga ini akan lebih menjadi, atau mungkin juga ini dikelola untuk usaha produktif lain seperti usaha ekonomi misalnya, mungkin bisa menjadi mall atau menjadi perkantoran dan lainnya. Nah, sehingga memang ini akan membuka lapangan pekerjaan, dan kemudian sekaligus keuntungannya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan umat. Dengan ada wakaf, ada pendapatan asli daerah, mungkin juga ada investasi. Seberapa persen wakaf ini bisa diandalkan untuk pembangunan ekonomi daerah, Pak? Kalau melihat potensinya cukup besar. Akan lebih besar dari PAD dan investasi atau jelas. Sebenarnya? Oh, justru bisa lebih besar. Lebih besar. Seperti kami katakan tadi, kita masyarakat Sumatera Barat yang tersebar di Nusantara ini, kemudian juga bahkan di luar negeri, ini potensi kita. Makanya ini perlu kita edukasi. Dan kemudian juga aset-aset yang ada di Sumatera Barat sendiri, yang memang idle sekarang ini, itu jumlahnya lah ribuan hektar. Ini kan adalah aset yang memang harus kita berdayakan gitu. Nah, tinggal tenaga profesional yang akan berdayakannya, kemudian juga dukungan modal untuk memberdayakan itu. Nah, sehingga ini akan lebih produktif dan akan bermanfaat. Dan perlu kita ingat kan, bicara masalah wakaf itu bukan di samping suatu amalan ibadah yang tidak pernah terputus pahalanya. Ya, pada giliran yang lain juga akan memberikan dampak ekonomi. Jadi memang, dan barangkali mungkin Mbak Syaf barangkali mungkin pernah mendengar jemaah haji dari Aceh. Itu ketika mereka pulang, itu kan dapat bantuan, kalau tidak salah terakhir tahun kemarin itu 8 juta per orang. Kenapa? Karena ada aset wakaf masyarakat Aceh di Arab Saudi itu, di masjid, di sekeliling Masjidil Haram itu. Nah, sehingga sampai sekarang sesuai dengan ikrar wakafnya itu, maka mereka mendapat manfaat untuk itu. Walaupun mereka tidak, itu adalah yang dilakukan sudah puluhan tahun yang lalu kan. Nah, dan dampaknya. Ya, dan itu makanya pahalanya terputus, manfaat kepada masyarakat juga tidak akan terputus. Iya. Ya, jadi memang berkesinambungan. Betul. Itu. Jadi ini spiritualisme masyarakat yang menjadi bagian yang dari sisi kebijakannya sendiri, Pak, apakah nantinya akan ada regulasi atau insentif khusus yang memang diberikan untuk pengembangan ekosistem wakaf produktif ini, Pak? Bentuknya seperti apa, Itu Pak? Makanya kita angkatkan atas nama pemerintah. Sehingga nanti kita harus siapkan
regulasi untuk itu. Secara nasional kan juga sudah ada. Ya, dan kemudian ini yang kita perkuat di provinsi, tentu nanti dengan menghadirkan mungkin perda ya, tentang wakaf itu sendiri. Sehingga ini akan melegalkan, yang akan memperkuat dan juga akan menambah keyakinan masyarakat dan seluruh pihak bahwasanya pemerintah berikan dukungan ini. Di samping itu juga kita melibatkan para swasta, para akademis ya dalam rangka untuk kajian-kajian dan kemudian juga untuk peran-peran daripada perguruan tinggi. Jadi semuanya harus kita perankan, maka itu nanti itu akan dituangkan dalam peraturan daerah ataupun juga peraturan gubernur dan kemudian juga peraturan bupati wali kota nantinya. Selain wakaf Pak, apakah nanti akan ada sukuk juga? Kami juga baru mendapatkan informasi terkait hal itu. Jadi tadi kita diskusikan bagaimana kreativitas daerah. Maka itu insya Allah kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama sukuk. Alhamdulillah ini disambut baik juga oleh Kementerian Menko Perekonomian, kemudian dari OJK dan kemudian juga Menteri Keuangan. Alhamdulillah ini sudah disepakati, maka insya Allah kita rencanakan awal 2017 kita mulai. Alhamdulillah dari pembicaraan kita ini juga sudah ada yang akan membelinya, yang akan berpasti untuk itu dalam jumlah yang cukup besar, sehingga ini juga akan menjadi. Nah, pada samping itu juga kita konsen sekarang ini Sumatera Barat menjadikan Sumbar itu menjadi green province. Ini juga menjadi peluang bagi kita dalam rangka untuk mendapatkan dukungan anggaran dari luar, karena dana lingkungan, kemudian karbon trading. Nah, alhamdulillah tahun ini kita dapat 3,5 juta US melalui BPDLH. Insya Allah 2 hari yang lalu kita kedatangan tamu dari Jerman berkomitmen untuk 20 juta euro. Nah, dan mudah-mudahan insya Allah juga akan ada tambahannya. Nah, dengan kita konsen dan kemudian kita mempersiapkan Sumbar menjadi provinsi hijau, energi hijau, ekonomi hijau, kemudian blue economy juga menjadi suatu hal yang kita siapkan dan potensi kita juga luar biasa. Nah, dan ini sejalan juga dengan harapan Pak Presiden. Nah, sehingga ini jadi ruang bagi kita untuk mendapatkan investasi. Dukungan anggaran nantinya di samping juga dengan DCSR, dengan optimalisasi aset kita, dan kemudian juga yang perlu diingat juga seperti kami katakan potensi perantau. Alhamdulillah kita pemerintah provinsi juga membangun hubungan antara ranah dan rantau, karena potensi rantau juga tidak kalah besar dalam rangka untuk berikan dukungan untuk pembangunan. Tinggal bagaimana ini kita kelola secara profesional. Itu makanya tadi SDM perlu kita kuatkan, kelembagaan kita, dan kemudian peraturan daerah perlu kita berikan dukungan, dan kemudian kolaborasi perguruan tinggi juga kita bangun, transparansi juga kita harus hadirkan, sehingga mudah-mudahan ini akan memberikan kepercayaan.